satu sampai detik ini pun Mas, jujur aja demi Allah ini, saya itu masih menyimpan rasa terima kasih yang sangat luar biasa besar sama MTI. Karena tanpa bantuan mereka pun MTI nggak akan lahir secepat ini, secepat itu pada saat itu. Makanya semua bentuk ketidakenakan atau ketidaknyamanan atau semua bentuk perkara perselisihan dan lain-lain yang menurutku, walaupun menurut saya ya pribadi, kalau kita lihat dari akad kontrak dan lain sebagainya, itu benernya saya ini pihak aslinya pihak korban. Nanti kalian akan suatu saat akan tahu sendiri ketika sudah selesai masa penyidikan, karena ini kan semua berkas-berkasnya udah mulai masuk ke media. Jadi aku nggak bisa bicara lagi karena itu hubungan sangat. Jadi aku nggak pernah ngomong ke media sekalipun kenapa alasan akhir hubungan kerjasama kami itu berakhir dan kenapa saya pindah keluar dari sana juga. Saya juga nggak bisa ngomong karena kalau saya ngomong itu pasti nanti akan menjatuhkan marwah salah satu dan nggak bagus. Karena buat saya pertempuran ini aslinya pertempuran yang sampai detik ini hati nurani saya itu nolak. Tapi karena MTI ini bukan cuma isinya bukan cuma Rian Mahendra. MTI ini isinya bukan cuma Rian Mahendra, bukan cuma Andi, bukan cuma Andri, bukan cuma ini banyak orang di sini. Banyak orang yang hidup di sini, walaupun hitungannya puluhan dan berakhir ini. Mereka semua meminta pertanggungjawaban kepada hakim sebagai pelindung mereka ke sana. Supaya ini diluruskan, karena kalau enggak ini akan jadi bola liar. Bola liar itu kan enak kalau arahnya ke sini ya. Kalau arahnya ke mana-mana kan nanti nama keluarga bisa juga jadi mencoreng. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, walaupun saat ini saya belum bisa menunjukkan bukti-buktinya karena hubungannya masih berkaitan dengan penyidikan polisian. Satu hal yang bisa saya pastikan, semua tuduhan yang mereka tunjukkan kepada saya itu benar-benar tuduhan tanpa dasar. Buat saya itu fitnah. Buat saya itu pembunuhan karakter. Entah motivasinya apa, saya nggak ngerti. Kenapa acara sesakral itu yang harusnya jadi acara launching promo jalur baru, kenapa harus diisi dengan hal-hal yang menurut saya secara etika moral ini nggak baik. Karena dengan begini orang akan menilai. Kita ini kan orang-orang yang hidup di dunia transportasi ini punya etika moral yang nggak tertulis. Setiap bentuk perselisihan kita di lapangan kita selesaikan di lapangan. Setiap bentuk perselisihan kita di dalam internal kita selesaikan di situ. Belum pernah ada sejarah. Makanya saya itu bingung, ini benernya pengusaha itu. Kenapa sejak saat saya keluar bulan apa sih? Sekarang logika aja deh. YouTube itu kan jadi alat bukti. Dalam artian itu adalah jejak digital. Kalian bisa lihat sendiri kapan MTI mulai berjalan, mulai operasional. Ya kan? Tanggal 24 Juni. Ya, 24 Juni itu kita trial. Trial itu apa, Mas? Uji coba armada. Bis kan baru selesai pending. Tanggal 24 kita nyatakan buat jalan. Setiap bentuk kerusakan bus itu kan ada dua tipe itu macam. Sesuatu yang terlihat dari luar dan yang tidak terlihat dari luar. Iya kan? Makanya kita yang udah terlihat dari luar sudah kita benahi. Yang dirasakan yang nggak kelihatan dari luar, ibaratnya mungkin kompresor dalamannya kayak gimana, mungkin dryer dalamannya kayak gimana, mungkin kampas kopinya dalamannya. Ini kan hal yang ada di dalam dan tidak terlihat. Ini makanya dibutuhkan trial. Berarti tanggal 24 Juni kita trial. Ya. Bulan Juli tanggal 1 kita niatkan buat ini pra-operasional. Namanya bis baru buka, baru jalur, baru buka ibaratnya. Kita kan berarti perlu adaptasi jalur. Ya kan, pengenalan jalur dulu pada penumpang. Apa namanya? Silent aja misalnya. Otomatis kan kita butuh pengenalan jalur, ya kan? Jadi bulan Juli itu pengenalan jalur. Bulan Juli saya pakai pengenalan jalur, mungkin menurut saya karena pada saat itu langsung berhubung masa ramai ya. Jadi enak lah pengenalan jalurnya nggak terlalu lama. Orang udah luas langsung tahu, oh iya jalan dari
dari mana namanya, dari Cipulir jam segini angkatan malam, dari Cipulir jam segini angkatan pagi, dari Karawaci jam segini angkatan malam, dari Karawaci jam segini angkatan pagi, ini kan butuh waktu. Terus kalian inget nggak? Aku nggak mau ngomong satu arah karena aku pengen kalian sendiri yang menyebutkan, karena itu kan bukti jejak digital. Kalian inget nggak kapan aku ditarik secara sepihak? Ingat ya, aku lagi ke Bias bareng sama anak istriku. Tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus. Berarti bis itu baru jalan berapa bulan? 1 bulan. Belum nyampe. 2 minggu. 2 mingguan sebulan. Kira-kira 2 minggu. kalau menurut versi mereka ada masalah keuangan, masuk akal nggak? Baru jalan 1 bulan 2 minggu. Ini logika aja. Baru jalan 1 bulan 2 minggu. Buat saya nggak masuk akal kalau alasannya karena faktor keuangan. Karena sejak awal memang administrasi itu mereka yang pegang. Saya ini cuma hak pengendali operasional. Itu nanti akan dibuktikan semua. Jadi kita pun kalau misalnya kebutuhan spare part atau mungkin keuangan atau lain-lain itu pasti minta approval dari mereka. Itu nanti ada bukti checking semua, ada semua. Dan kita siapkan, tapi makanya saya bilang saya nggak bisa berbicara jauh masalah itu karena itu akan jadi bahan untuk faktor tuduhan penggelapan uang sampai 2 atau penggelapan apa sampai 2,2 miliar itu buat saya nggak masuk akal banget. Nggak masuk akal banget. Dan luar biasa ini pembunuhan karakter dan juga bunga. Tapi saya nggak akan tinggal. Pasti akan ada tindakan dari kita. Jadi ada alasan di mana kenapa kontrak saya sama mereka itu harus berakhir pada saat itu. Alasannya ada juga suratnya. Jadi saya ini ngomong berdasarkan bukti ya. Saya nggak asal cuap-cuap, nggak asal ngomong, nggak asal dengan apa ya, dengan omongan-omongan sepihak itu ya. Nanti semua sekalian ini jejak digital buat saya. Semua omongan saya nanti akan dibuktikan mas. Konferensi pers kita kedua setelah urusan saya sama kepolisian selesai. Semua omongan saya akan dibuktikan di situ. Karena waktu saat penarikan armada itu sudah jelas sekali. Poin pertama alasannya apa, poin kedua alasannya apa. Dan itu buat saya alasannya memang karena ada hal yang saya tolak. Ya. Kenapa saya tolak? Karena menurut saya hak-hak FPI ini sendiri belum dipenuhi dan mereka inginkan banget. Ibaratnya begini deh, kalau kalian jual rumah, terus rumah kalian belum dibayar atau belum dibayar, mau nggak? Rumah kalian diambil terus balik nama sama nama mereka, mau nggak? Sama nama itu, mau nggak? Mau? Ada mau? Siapa yang mau rumahnya dibeli, terus belum dibayar penuh atau belum dibayar? Terus sertifikatnya dibalik nama atas nama yang beli. Ada yang mau? Hah? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Makanya terjadi inkrah atau terjadi ketidaksepahaman lagi. Dan itu sepihak karena kalau mereka bilang tidak ada itikat baik dan tidak ada macam-macam, saya masih punya bukti. Ketika ditarik itu saya sudah bilang, Mas nanti ditarik hari Sabtu hari Minggu ya? Sabtu kalau Gias Sabtu 19. Kita ke Gias hari Sabtu. Di situ saya jelas-jelas masih megang gitu. Mas, saya sudah lama nggak ketemu sama anak istri saya. Ini anak sama istri saya lagi datang ke sini, saya ngajak ke dia. Biarkan saya waktu ini saya tak ketemu sama istri saya, saya tak nyenengin mereka dulu. Besok Selasa kita ketemu, kita musyawarah. Hasilnya seperti apa saya ikut. Itu udah tidak baik kan? Ya. Udah, terus akhirnya nggak bisa keluar jawaban, nggak bisa. Jadi surat itu jam 1 siang datang, jam 5 sore sudah benar-benar pada saat itu. Tapi saya diam dan saya tidak sampai detik itu. Udah, terus langsung lagi. Alasan saya keluar dari Cawang. Terus mereka bilang saya kabur dan lain sebagainya. Oh maaf, nanti akan saya tunjukkan juga. Bukti pengusiran dan ancaman akan bawa pengacara dan lain sebagainya kalau saya tidak mengosongkan lokasi Cawang dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika saya pindah sampai sekarang, ada nggak saya ngomong hal seperti itu? Pernah nggak kalian lihat di video live streaming saya atau klarifikasi saya, Mas kenapa pindah dari Cawang? Oh enggak, saya selalu bilang gitu, karena titik transit lebih baik di sini. Karena satu hal kita sadar banget, bahwasanya perusahaan ini perusahaan yang sedang saya di sini mereka ini perusahaan besar yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Jadi saya sadar diri banget, makanya saya tetap diam, tetap menjaga rasa terima kasih saya. Agustus selesai berarti sudah.
habis bulan Agustus, September nggak ada apa-apa, Oktober ada somasi, November ada somasi, atau somasi pertama tanggal berapa, Oktober apa itu. Jadi dari semua pernyataan yang telah mereka keluarkan, hanya satu yang saya benarkan, yaitu saya mengabaikan somasi itu. Mengabaikan itu bukan karena saya menyepelekan, tapi karena isi somasi itu menurut saya terlalu menyudutkan saya. Dan kalau saya datangi di tempat mereka dengan pengacara mereka dan lain sebagainya, ini dibikin nanti saya takut. Makanya saya sampaikan pada saat itu Pak Denan, Mas, kalau memang ini yang sekarang digerakkan, saya hanya akan berbicara berdasarkan bukti, berdasarkan penyidik, bukan berdasarkan pengacara mereka. Itu sudah pakai. Jadi dan somasi itu kan sifatnya kalian kalau dapat undangan pernikahan mau datang mau enggak kan itu kalian. Nah, jadi buat saya itu hal yang tidak melanggar apa-apa dan tanpa rasa menyepelekan sedikit pun. Hanya saja saya udah capek energi saya nggak pengen intimidasi dalam hal apapun. Tiba-tiba November ada laporan ke polisian. Itu juga saya baru tahunya kemarin. Ternyata laporan itu dari bulan November katanya November 16 apa? Sampai sekarang belum ada panggilan dari penyidik. Ya. Belum ada panggilan dari penyidik, belum ada panggilan dari pihak manapun juga yang berhubungan dengan polisian untuk hal ini. Berarti status saya, Mas, entah saya itu jahat beneran, ya maaf, atau tidak, status saya masih saksi pelapor. Oke. Saya belum jadi tersangka. Ya. Jadi kalau orang mau ngejar saya, sabar, tunggu saya ngukur rompi orangnya dulu. Ya. Nunggu saya ngukur rompi orangnya dulu, entah ini rompi yang ntar saya pakai sendiri atau dipakai sama pihak lain. Ya. Itu nanti baru kalian silakan berbicara. Sekarang ini kan bola liar ini cuma dilontarkan dari salah satu pihak, dan yang memulai bukan saya. Karena saya udah bilang di awal, pertempuran ini bukan pertempuran yang saya inginkan. Karena saya masih menjaga rasa terima kasih saya kepada mereka. Tapi buat saya ini sudah keterlaluan karena fitnah ini udah luar biasa. Udah luar biasa parah kalau saya. Karena dampak sosialnya besar. Jadi banyak banget tuh senselan orderan, banyak banget gejolak dari teman-teman yang import aku saat ini. Saya jadi sampai saat ini WA saya nggak berhenti. Cuma nanya, Mas ini bener apa enggak? Saya simpel Mas. Terus saya enggak Mas. Karena udah nggak ada energi buat bikin hal-hal itu. Makanya itu akhirnya satu, kalian kesini gue nggak bisa ngasih saji apa. Saya ini bukan orang yang berlebih. Alhamdulillah ketika ada masalah kayak gini keluar mencuat pertama kali di media dan lain sebagainya, mendatang dari saudara pengacara, mendatang dari pengacara, ada lagi dari teman-teman tim siluman yang saya nggak bisa sebutin, pengacara langsung nge-backup saya. Jadi terus akhirnya saya kemarin digelandang untuk memikirkan bagaimana supaya ini bisa menjadi efek jerah bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena itu langkah hukum akan kita ambil. Terus kedua, kalau kalian pengen ngejudge atau kalian pengen apa ya? Pengen menyatakan status saksi terlapor saya sebagai tersangka, agak ditahan dulu. Sabar lah. Biasanya bulan-bulan lama. Tapi yang jelas akan ada tindakan hukum yang akan saya ambil terhadap hal ini. Karena buat saya ini tingkat yang sangat luar biasa. Oke, jadi mungkin Bapak pengacara bisa, Mas omongan Pak Aman ya? Aman. Tolong yang tadi aku kelepasan itu disensor ya Mas, karena kalau dia akan jadi. Itu mungkin setelah itu nanti kalau rekan-rekan sudah berbicara, kalian silakan tanya jawab atau menanyakan hal apa yang kalian ingin tanyakan dalam ini. Terima kasih. Ada sesungguhnya banyak sekali teman-teman pengacara yang mau bergabung. Terima kasih banyak nih sebenarnya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Mas. Banyak banget pengacara-pengacara yang hubungin Mas Rian. Saya simpati sama Mas Rian nggak perlu bayar biaya segala macam. Saya ikhlas banget. Terima kasih banyak, tapi kayaknya udah kebanyakan. Tapi kalau Mas nanti menggunakan Mahendra Lombok di dalam kasus ini akan menggunakan Mahendra Lombok, kantor pengacara Mahendra. Ya. Pada tempoh hari ya. Iya. Jadi kalau saya di dunia penulisan mungkin sudah lama, saya dari kecil di
Haryanto. Kebaikan keluarga Haji Haryanto saya tidak akan bisa lupakan. Ya. Maka ketika ini saudara saya bilang adik bang tuaan saya, maka ini adik saya, begitu dicolek tanpa dikomando, kita siap. Ya Mas Agus juga ya, kan seperti itu. Oke. Menanggapi berita-berita yang viral, saya memberikan teori hukum seperti ini. Setiap warga negara boleh melaporkan dugaan adanya dugaan tindak pidana kepada siapa? Kepada kepolisian. Oke. Kepolisian tidak boleh menerima, tidak boleh menolak setiap laporan dari warga masyarakat. Jelas sampai di situ. Tetapi kepolisian ini adalah profesional di bidangnya, maka laporan tersebut akan dipilah dan dipilih. Terpenuhi tidak unsur pidananya. Oke. Kalau setidaknya ada permulaan yang cukup, maka mulailah klarifikasi. Sampai detik ini Mas Rian belum ada klarifikasi dari pihak kepolisian. Dan Mas Rian dan kuasa hukum siap kapanpun untuk klarifikasi. Setelah klarifikasi, maka nanti bertahap. Mulailah dijadiin saksi. Tahap demi tahap. Ada gelar perkara internal. Oke. Baru kalau terpenuhi setidaknya 2 alat bukti yang cukup, maka Mas Rian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Tersangka nanti kalau misalnya ini bisa menjadi terdakwa. Oke. Di persidangan terdakwa. Terdakwa berarti selama belum ada putusan hukum yang tetap, maka status Mas Rian adalah warga negara yang bebas. Baik dan benar. Bahkan putusan tingkat 1, tingkat 2 sampai nanti inkrah, maka di dalam teori hukum ada namanya inkrah fatwas. Putusan berkekuatan hukum tetap. Oke. Maka hari ini tidak boleh orang itu menghakimi secara sepihak dengan menyebut nama POMTI, Mahindra Trans Indonesia, menyebut beberapa kali nih Rian Mahindra, terus ada Devi Marisa, terus MTI di Bandung Haji Haryanto. Haji Haryanto ini tidak pernah urusan dengan MTI. Jangan bawa-bawa orang tua kita. Oke. Maka di dalam teori hukum pidana ada namanya presumption of innocence. Ya, praduga tidak bersalah. Kalau seperti ini caranya adalah praduga bersalah. Ya, maka ini terpenuhi unsur undang-undang ITE pencemaran nama baik. Ya, maka kita tunggu, kita adu ilmu lah, adu ilmu teori hukum. Ya. Narasi yang dibikin seolah-olah omongan itu saya udah tersangka ya. Ya, maka Mas Rian juga akan mempersiapkan, tim lawyernya juga akan mempersiapkan upaya. Sedikit menanggapi berita yang liar, masalah mobil itu GPS-nya hilang. Mas Marquez ini Mas Marquez, ya. Ini pelaku utamanya. Oke. Ini hilang apa mati Pak? Nanti dulu. Mas, sampai pada saat ditarik yang pertama, sampai yang kedua kan mengantar langsung atau mengantar langsung ke mana Mas? Garasi Cawang. Yang disebut pokoknya ya. Ada GPS-nya tidak Mas? Saya tidak tahu. Pada saat serah terima, jenengan pernah dikasih tahu, mobil ini ada GPS-nya tidak? Tidak pernah. Jelas. Jadi yang mengantar etiket baiknya adalah Mas Marquez. Saya tahunya Marquez saja sudah. Iya. Pembalap. Tapi kalau di jalanan belum tentu, ya kan? Terus mengenai janji sepakat membayar 50 sampai 60 juta. Ini jangan bola liar. Ini kontrak sewa atau kerjasama operasional merintis Jakarta Pekalongan. Ini harus paham. Ya Bang Agus ya. Kalau sudah ditentukan 50-60, Mas Rian tidak pernah sewa bis itu. Sekarang angsuran saja berapa? Angsuran di leasing paling 35 sampai 40. Ini logika loh. Oke? Kan di kontrak juga ada Di kontrak tidak ada.
angka 50-60 ini dari mana? Oke. Terus operasional namanya merintis akap. Silahkan dicek di dunia perkumpulan bis akap. Mas Market ini orang lama nih. Namanya orang merintis ini pasti bakar duit. Maka postingan sebelumnya saya mengatakan gini, kalau pengusaha tidak siap rugi, maka jangan jadi pengusaha. Mas, kayaknya nggak pantas banget kita ngomongin untung rugi karena bisnis baru jelas. Nanti dulu mas, maka kalau belum siap untuk rugi, lebih baik jadi pegawai yang pasti tiap bulan dapat gaji. Ini fair dong. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, kalau dalam usaha pasti untung, siap nggak menggadaikan anak dan istrinya mungkin 3 bulan? Menggadaikan ya, bukan untuk dipakai loh. Menggadaikan supaya apa? Supaya untung. Oke? Karena pasti untung. Tapi karena namanya pengusaha itu adalah permainan, tanda kutip, permainan judi. Tetapi ini bukan judi yang taruhan, ya kan? Dia mengatur strategi, mengefisiensikan pengeluaran, tetapi meningkatkan pendapatan. Dan ini sangat sulit, ya. Maka angka 50-60 ini kami bantah. Oke. Kalau 60 lebih baik Mas Rian kredit aja sendiri. Benar nggak? Mobil itu tahun 2000 range-nya ya 2017 sampai 2020 range ya. Tetapi di dalam kontrak dipatok angka 2 miliar. Sedangkan JB3 2018 untuk saat ini pasaran 1,7, 1,8, 1,6 sampai 10. Mana yang mulai nangkal? Kita fair, oke? Terus masalah 2,2 miliar, Mas Rian menggelapkan dana 2,2. Kemarin saya tanyain, kebetulan kita adik saya mengatakan gini, Mas tolong print rekening korannya. Rupanya mohon maaf, saya tidak menghina. Isi dompetnya rekening dia sama isi dompet saya, banyak kan isi dompet saya. Kira-kira seperti itu udah tahu lah ya. Nah kalau 2,2 miliar, saya pernah sebagai advokat saya dibayar 2,5 miliar. Itu saya bawa 2 tas sama adik. Tas ransel yang ini ya dia. 2 tas tuh. Bawanya berat. Jadi kalau ada yang mengatakan pengacaranya ini adalah pengacara gratisan, mohon maaf. Ya, ini panggilan nurani sebagai keluarga. Ya. Bahkan yang biayai kami semua ini. Mohon maaf tidak mengurangi rasa transport. Jadi jangan berpikiran Mas Rian ini sedang dibawa, oke, terus dipinjam, dilaporkan, seolah-olah orang di belakangnya Mas Rian tidak ada yang melawan. Hari ini kita hanya satu kata, lawan. Sepakat nggak Mas? Ya, jadi kami akan melawan. Tadi kami sudah bantah semua. Masalah kejadian tadi sudah kami pelajari. Terus akta juga sudah ada. Dan satu hal, laporan keuangan, bukti cek semua sudah ada semua. Bahkan ada penarikan kendaraan pun ada. Buat saya ini benar atau mungkin mereka lupa telah mengeluarkan cek itu atau mengeluarkan Ceknya masih ada semua. Ya. Jadi alangkah baiknya mari kita tabayun bersama. Ya, sebelum bola liar ini nanti pasti kami tendang penalti. Ya. Tendang penalti, Mas Agus Subagio juga siap tendang ya Mas ya. Siap ya? Siap. Ya. Jangan sampai nanti tendangan penaltinya ini kipernya hilang. Itu garis besarnya saya pikir lebih interaktif saja. Jadi nanti karena saya dan Mas Gardo dan Mas Agus sudah menguasai materi, maka interaktif saja pertanyaan nanti kami jawab termasuk Mas Rian. Tapi kalau bisa jangan masuk ke materi karena itu nanti pertempuran kita di kepolisian. Sedikit bocoran bahwa kami akan melaporkan di Mabes Polri, di Polda Metro Jaya dan di pengadilan secara perdata. Kita langsung paralel semua. Monggo, Mas Agus mungkin ada tambahan. saya
menambahkan pada LSM Balak Nusantara. Ini adalah Mas, aneh-aneh aja. Rian Mahendra ini siapa? Kok di demo audiens? Ya kan? Yang kedua, yang pertama nih tuntutan mereka adalah mendesak Kapolda Metro Jaya agar segera panggil dan periksa Rian Mahendra dan Devi Marisa Suryani selaku pemilik dan direktur utama PTI. Yang kedua, cabut izin operasional PT Mahendra Transport Indonesia yang diduga telah melakukan praktek penggelapan dan penipuan. Ketiga, mendesak PT MTI bertanggung jawab dan segera ganti kerugian yang dialami PT X. Ya. Meminta Polda Metro Jaya melakukan penyidikan status PT MTI dan segera tetapkan tersangka dan kasus tindak pidana ini. Emang siapa yang perintah-perintah Kapolda? Ya enggak? Sabar, ya enggak? Kebetulan juga Mas Rian ini lagi nyale. Tahu kan ada undang-undang yang belum boleh memeriksa untuk para peserta legislatif dalam kasus pidana. Ini kalau menurut saya cara-cara ini ada aneh kalau Mas apa. Kenapa urusannya ormas mau kali mobil? Jadi yang Mahendra ini siapa pejabat menggelapkan uang negara? Siapa dia? Itu aja Mas yang saya tambah. Jadi gini, Mas Agus, karena kita ini sama-sama orang kudus, orang-orang Islam, ya. Jadi almarhumah ibunya Mas Rian itu di Rembang. Rumahnya, kontraknya dijejeran sama rumah saya. Ya, kedekatan kami itu seperti itu. Kalau orang Rembang, orang kudus itu mengatakan, memang Mahendra Kran ini yang ada di sini, emang gone kakek aneh. Ya Mas ya, Pandura kakek aneh gitu kan. Emang punya kakek aneh. Kakek moyangnya mau gini. Emang Mas Rian ini pejabat publik, uang negara. Ya. Masalah uang dari mana? Tidak perlu tahu. Mau dari saya, mau dari Mas Agus, mau dari investor, mau dari siapapun tidak perlu tahu. Yang jelas Mas Rian tidak ada dana pencucian uang. Money laundering. Terus mau didemo, terus mau dikasih telur, nggak apa-apa silakan. Tambah juga Mas OBC Mas ya. Alat peraga ya saya tambahin. Ada spanduk, mobil komando, terus ban bekas, poster dan tulisan. Ini mau ngapain Mas? Iya nggak? Benar nggak? Ngapain? Terus tanyain Mas, sopo sing ngongkon? Sopo sing ngongkon? Ini mahasiswa loh. Mahasiswa itu pakai ini. Iya. Jadi mahasiswa itu pakai intelektual. Bukan dengan cara-cara seperti ini. Ada mekanisme hukum. Mas Rian sudah dilaporkan, silakan. Proses Atau mungkin kesel aku nggak dipanggil-panggil. Bener kalau nggak dipanggil tuh alasannya. Loh, gini Mas. Masalah dipanggil itu kan pertama antrian. Ya toh. Terus masalahnya ini Bulan bisa nggak dia memenuhi alat bukti dulu? Ya kan? Kan kalau orang dilaporkan hanya klaim sepihak, nanti saya klaim ini, oh artis yang cantik ini istri saya, repot. Ya kan? Saya paling tidak harus membuktikan apa saya punya KTP, oke? Status saya beristri atau tidak, ya. Punya paling tidak ada bukti saya lamaran sama artis X. Saya nggak nyebut ini karena nanti masuk tutup ya teman. Paling tidak ada perjanjiannya dulu, atau paling nggak pre-wedding. Nah kalau nggak ada tuh saya ngaku-ngaku pacar saya artis X, jadi ketawain orang. tapi yang jelas saya tuh bener-bener nungguin banget nih. Panggilan dari penyidik itu bener-bener tak nungguin. Saya pengen banget cepet dipanggil, cepet ngoceh, nggak salah apa itu. Pengen banget karena pengen banget ini cepet selesai. Nggak ada sedikit pun pengen ngehindar atau gimana, justru malah pengen cepet-cepet dipanggil. Jadi nggak perlu kalian demo gini. Gue juga pengen banget cepet selesai supaya jelas orang bisa lihat, biar semuanya jadi tahu. Dan ini kami membela bukan membabi buta. Kami membela adalah meluruskan hukum sesuai dengan relnya. Ya. Orang kalau dizolimi seperti ini, mohon maaf. Apalagi ini saudara kita, benar nggak Mas Agus? Banyak sopir yang kami bantu 0%, ya, uang dari kami sendiri, benar nggak Mas Agus? Ya, saya Mas Rian ngomong, Mas tolong bantu sopir kecelakaan,
harus sedang ke Lampung, harus ini, kita bantu kok. Mas Rian, Mas tolong Mas bantu, kami bantu. Apalagi ini saudara kita sendiri. Maka bagi pihak-pihak yang mau mendemo Mas Rian, saya persilakan. Mau membakar mobilnya, kami persilakan. Ya, mau dilemparin telur busuk, silakan. Mau dibakarin ban, silakan. Tapi tolong siapkan LC-nya juga untuk menari-nari. Karena ketika nanti ada rekaman, ada perusakan, ada ini, kami akan tempuh jalur hukum. Dan ada konsekuensinya, ya kan? Jangan cara-cara murahan ini dilakukan. Negara Indonesia ini negara muslim. Silakan. Orang mau melaporkan silakan. Kami pun punya hak untuk melaporkan. Mari kita uji. Betul nggak Mas Agus? Kalau dengan cara demo, nggak apa-apa. Besok kita datangkan 200 orang juga. Mas Marquez bisa nggak? Yang punya plat mobil B 1640 apa saya kamu ada mobil luar. Jadi janganlah cara-cara premanisme, ya, cara menekan murahan. Bagi saya itu cara menekan murahan. Ya, besok Mas Rian itu kami suruh di sini pada saat demo. Kalau mau dipukul silakan, mau ditonjok silakan, mau dilempar telur busuk silakan. Tapi kami pastikan pasal 170 sudah menanti Anda. Sepakat nggak Mas? Sepakat bro. Enggak lah, kalau cara-cara kayak gini dipakai buat ngejatuhin mental gue, berarti orang ini nggak kenal kita. Bikin aja aku dalam nulis. Mungkin ada pertanyaan Mas biar jadi Biar lebih hidup ya Mas ya. kalian ini selama ini jadi bola liar apa aja nih dibahas ini. Nggak akan ada Siap, yang Mas. tutup ini Monggo. kecuali Teman-teman semua, saya dari Putar Balik. Saya mau tanya Mas, dari apa Mas? dari Putar Balik. Khususnya Mas Ray dan tim lawyer itu kan kemarin mereka conference bertepatan dengan launching skuter itu. Jangan menurut disebut gimana? PO-nya ya Mas. Enggak, saya nggak dengar. Ah. Iya, saya dengar. Gimana Mas? Ya, Terkait conference kemarin, kemudian mereka menyebutkan rilis rute baru Wonogiri Jakarta itu bertepatan dengan melaporkan Mas Rian ke kasus ini. Oke. Saya jawab seperti ini. Tolong dicek spionan. Trayek itu betul ada atau tidak? Oke. Kalau tidak ada, maka pengusaha di Wonogiri seharusnya keberatan. Ya kan? Ya, maksudnya gini loh. Ya, Mungkin ya. dia nanya motivasinya apa gitu kan? Ya, itu dulu toh. Yang kedua, motivasinya kan memang Ya Cari motivasinya panggung. saya yakin kalian bisa tahu Promosi, sendiri. promosi. Apa sih alasannya gitu loh Mas, maksudnya Mas. Hah? Berbarengan dengan yang conference dan Nah, kira-kira kalau dia cuma bikin, kalau kira-kira nih kalau cuma bikin gitu doang, ada yang nonton nggak? dari mobil ada Jadi Bisa kalian aja. bisa Saya jawab ya Mas ya. Nah kalau kami kuasa hukumnya ini mohon maaf bukan pengangguran semua. Jadi bukan cari panggung. Dan nggak perlu cari panggung. Pengacara itu nggak perlu cari panggung. Ya. Ketika mau cari panggung kita membantu masyarakat itu panggung kita sudah naik sendiri. Kita bukan pengangguran. Tapi ini saudara saya. Bukan ngaku-ngaku ya. Saudara tidak harus saudara. Ya. Silakan cek jejak digital siapa saya, siapa Mas Agus, hubungan kami dengan keluarga besar bagaimana. Kalau saya cari panggung kan saya nyebutkan ini ya Mas ya. Tuh, terjawab ya Mas ya. Monggo yang lain.